Langit pagi tampak sendu ketika embun masih menggantung malu-malu di ujung dedaunan. Matahari belum tinggi, namun suara burung telah bersahut-sahutan menyambut hari baru. Di dalam rumah sederhana 2 lantai yang dipenuhi nuansa hangat dari dinding berwarna krem dan tirai berenda, seorang perempuan berdiri di dapur dengan apron bunga-bunga terikat di pinggangnya. Alia, perempuan itu, menyisir rambutnya yang panjang ke belakang telinganya dengan satu gerakan ringan. Tangannya lincah membalikkan telur dadar di atas wajan. Aroma harum dari tumisan bawang putih dan margarin mulai memenuhi ruangan, menyatu dengan bau kopi hitam yang mengepul dari teko. Tak lama, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Alia menoleh sekilas, sudah bisa menebak siapa yang datang. Senyum kecil tersungging di bibirnya. "Pagi, Mas," ucap Alia lembut. Vino, suaminya, mengangguk kecil. "Pagi." Suaranya terdengar sedikit serak, entah karena baru bangun atau karena memang tak banyak kata di pagi hari. Pria itu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Sejak menikah hampir 4 tahun lalu, Alia terbiasa dengan keheningan itu. Vino bukan tipe lelaki romantis yang gemar menyanjung atau memulai percakapan panjang. Tapi dia juga bukan lelaki kasar. Dia lebih seperti air tenang, mengalir tanpa banyak suara, tapi selalu ada. Alia meletakkan piring di hadapannya. Telur dadar, nasi hangat, dan beberapa potong tahu goreng kesukaan Vino. Ia tahu betul selera suaminya. Bahkan tahu berapa banyak gula yang harus dia campur dalam kopi Vino agar pas di lidah. "Kopi hitam, 1 sendok gula," kata Alia sambil duduk di seberang meja. Vino mengangguk lagi. "Makasih." Tak banyak yang dibutuhkan Alia untuk merasa cukup. Baginya, duduk bersama orang yang ia cintai, menyajikan sarapan dengan tangan sendiri, melihat ekspresi Vino walau datar tapi tenang. Itu semua sudah membuatnya merasa berguna, merasa menjadi istri yang menjalankan perannya dengan baik. Hidup mereka sederhana. Alia bekerja sebagai penjahit dari rumah, menerima pesanan baju dari tetangga atau kenalan. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya sibuk dan membantu sedikit pengeluaran rumah tangga. Vino bekerja di perusahaan penyedia alat-alat bangunan. Jam kerjanya ketat, tapi stabil. Gajinya tak besar, tapi tak pernah telat. Rumah yang mereka tempati adalah warisan dari orang tua Vino. Setahun setelah menikah, ibu Vino, Bu Rena, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Alasannya karena merasa sepi setelah suaminya wafat. Alia, meskipun kaget waktu itu, mencoba menerima keputusan itu dengan hati terbuka. "Bu butuh teman," kata Vino waktu itu. "Lagi pula, rumah ini rumah warisan, dia juga punya hak untuk tinggal di sini." Alia menunduk, hanya bisa mengangguk. Dan sejak saat itu, hidup Alia berubah. Bukan berubah drastis, hanya berubah dalam bentuk-bentuk kecil yang perlahan membentuk batas. Batas antara kenyamanan dan keharusan, antara menjadi istri dan menjadi menantu. Bu Rena bukan tipe mertua pemarah. Tapi dia juga bukan yang hangat. Ada dingin dalam sikapnya yang membuat Alia harus hati-hati dalam berkata dan bertindak. Kalau bisa diibaratkan, hubungan mereka seperti berjalan di atas kaca. Terlihat aman, tapi retak di dalam. Alia mencoba sebaik mungkin. Ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Menyapu halaman, memasak, mencuci baju, dan memastikan bahwa rumah selalu bersih sebelum jam 7 pagi. Dia tidak mengeluh, karena dia tahu, ini juga bagian dari tanggung jawabnya. Sesekali, ia menyempatkan waktu menjahit. Sudut kecil di ruang tengah telah ia sulap menjadi tempat kerja, lengkap dengan mesin jahit, gunting, meteran, dan kotak-kotak berisi benang warna-warni. Di sanalah Alia merasa dirinya utuh, sebagai perempuan, sebagai pribadi. "Jangan lupa cuciin sarung bantal ibu ya. Kemarin ada tamu duduk-duduk di situ." Suara Bu Rena terdengar dari atas. Alia refleks menoleh. "Iya, Bu."
Nanti saya rendam sekalian sama spray. Jangan campur sama baju lain. Ibu nggak suka baunya ketularan pewangi kamu yang terlalu tajam. Iya, Bu. Vino masih diam di meja makan. Makanannya sudah habis separuh. Alia menatapnya sebentar. Kadang ia ingin Vino berkata sesuatu. Apapun. Tapi suaminya seperti punya dunia sendiri yang tak bisa disentuh. Setelah sarapan, Vino langsung bersiap berangkat kerja. Alia menyiapkan bekal kecil. Nasi, sayur tumis, dan ayam goreng. Vino membawa tas kerja dan helm motornya. Sebelum keluar, ia menatap Alia sebentar. Aku pergi dulu. Iya, hati-hati di jalan. Satu hal yang tak pernah dilewatkan Vino, bahkan sejak awal menikah, pamit. Sekalipun singkat, pamitnya selalu membuat Alia merasa dihargai. Meski tak ada pelukan atau cium tangan seperti di film-film, tapi bagi Alia itu cukup. Setelah Vino pergi, Alia mulai mengerjakan rutinitasnya. Ia menyapu, mencuci, lalu mulai membuka pesanan jahitannya. Hari ini ia harus menyelesaikan satu kebaya dan memperbaiki resleting gaun pesta milik Ibu RT. Tangannya sibuk, tapi pikirannya melayang. Kadang, di sela-sela kesibukannya, ia bertanya, apakah semua perempuan merasakan yang sama? Terjebak dalam pola rutinitas yang terus berulang. Seperti jarum jam yang terus berdetak tanpa tahu kapan harus berhenti? Namun, ia selalu menepis pikiran itu. Aku bahagia, ucapnya dalam hati. Aku masih punya suami yang bekerja keras. Aku masih sehat. Aku masih bisa berkarya. Menjelang sore, Bu Rena turun dari kamar. Wajahnya rapi dengan bedak dan lipstik merah muda. Ia mengenakan gamis panjang dan kerudung warna senada. Mau ke pengajian, Bu? Tanya Alia, menghentikan jahitannya sejenak. Iya. Sekalian mampir ke rumah sepupu ibu. Nggak usah ditungguin. Iya, hati-hati di jalan. Bu Rena berjalan tanpa menatap Alia. Bukan karena benci, tapi memang begitulah cara beliau bersikap. Dingin, datar, dan penuh batas. Setelah pintu tertutup, Alia duduk kembali. Senja mulai turun. Cahaya oranye menerobos jendela dan menciptakan bayangan di dinding. Ia menyandarkan tubuhnya, menarik napas panjang. Hari itu tak ada yang istimewa. Tapi dalam hati kecilnya, Alia merasa damai. Ia punya harapan sederhana, agar esok hari tetap seperti hari ini. Tak perlu ada kejutan. Tak perlu ada luka. Cukup rutinitas yang ia kenal. Cukup peran yang bisa ia jalani. Dan di dalam hatinya yang paling dalam, ia percaya, selama ia menjadi istri yang baik, semua akan tetap berjalan pada tempatnya. Namun ia belum tahu, bahwa dunia diam-diam sedang bergerak. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Alia kembali pada rutinitasnya seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci, lalu mengerjakan pesanan jahitan yang semakin hari makin banyak. Usahanya mulai berkembang. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikannya ke orang lain. Sebuah perkembangan kecil yang membuatnya merasa dihargai, meski hanya dari sisi pekerjaan. Di sisi lain, Bu Rena masih seperti biasanya. Tak pernah marah, tak pernah pula tersenyum lebar. Ucapan terima kasih dari beliau nyaris tak pernah terdengar. Namun juga tak ada celaan yang menyakitkan secara langsung. Alia telah belajar untuk tidak berharap terlalu tinggi. Ia lebih memilih fokus menjalani peran sebagai istri dan menantu, seperti yang seharusnya. Pada suatu pagi, saat Alia sedang menyetrika, Vino turun dari kamar dengan raut yang berbeda dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi enggan diungkapkan secara langsung. Alia memperhatikannya dari balik tumpukan pakaian yang belum selesai. Kamu kelihatan mikir, Mas, ujar Alia hati-hati. Vino menoleh sekilas. Enggak, cuma agak pusing sedikit.
Alia meletakkan setrika dan berjalan mendekat. Ia meraba kening suaminya, lalu tersenyum tipis. Nggak demam. Mungkin karena belum sarapan. Vino hanya mengangguk. Seusai sarapan, ketika Vino sudah bersiap hendak pergi kerja, Bu Rena tiba-tiba turun dari kamar dengan tas tangan dan pakaian yang tampak lebih rapi dari biasanya. Ibu juga ikut keluar hari ini? Tanya Alia. Ya, ada keperluan, jawab Bu Rena singkat. Alia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia sadar betul, Bu Rena tak menyukai pertanyaan yang dianggapnya terlalu mencampuri urusan. Namun, dari caranya berdandan dan sepatu yang ia pakai, Alia bisa menebak, ini bukan hanya sekadar mampir ke rumah saudara atau ke pengajian. Nggak usah masak siang, Alia, ucap Bu Rena sembari merapikan kerudungnya di depan cermin di ruang tamu. Kenapa, Bu? Tanya Alia. Ibu dan Vino nggak pulang makan siang hari ini. Ada acara keluarga. Oh, baik, Bu. Alia mengangguk pelan, berusaha tetap tersenyum walaupun hatinya sedikit tercekat. Acara keluarga? Kenapa baru tahu pagi ini? Kenapa tidak diberitahu sejak jauh-jauh hari? Tapi lagi-lagi, Alia menahan diri. Ia tahu tempatnya. Ia hanya istri. Hanya menantu. Hari itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada langkah kaki Bu Rena yang biasanya terdengar bolak-balik dari dapur ke ruang tengah. Tak ada suara kursi diseret. Bahkan tak ada dentingan sendok dari dapur. Alia duduk di ruang tamu sambil melipat kain. Di depannya, tumpukan baju-baju pesanan yang harus segera diselesaikan. Tapi pikirannya terus melayang. Ia mengingat kembali kata-kata Vino beberapa waktu lalu yang sempat membuatnya berpikir dua kali. Kadang, keluarga besar kita itu banyak maunya, kata Vino saat itu. Mungkin itu maksudnya. Mungkin memang ada acara keluarga yang mendadak, dan ia tidak perlu hadir. Mungkin karena para sepupu Vino datang dari jauh, dan rumah tak cukup menampung semua. Ia tak boleh berpikir macam-macam. Namun hati kecilnya, entah kenapa, terasa tak tenang. Ia mencoba menepis semua perasaan aneh itu dengan menyibukkan diri. Tangannya bekerja, tapi pikirannya berkelana. Sore hari, Vino belum juga pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Padahal biasanya, jika tidak lembur, Vino selalu tiba sebelum adzan maghrib. Alia mengirim pesan, menanyakan kabar. Tak dibalas. Ia mencoba menelepon. Tak diangkat. Ponselnya mungkin sedang tidak bisa diangkat. Atau mungkin sedang sibuk ngobrol sama keluarga. Batin Alia, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tak lama, satu pesan masuk dari Vino. Nanti pulangnya agak malam. Ya, jangan ditungguin. Lagi kumpul sama keluarga besar. Kamu istirahat aja. Hanya itu. Datar. Tanpa emoji. Tanpa sayang. Seperti dulu-dulu. Tanpa tanda perhatian. Alia membalas dengan satu kata. Baik. Kemudian ia meletakkan ponselnya, menatap kosong ke arah jendela. Senja mulai turun. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang lembab. Tapi bagi Alia, udara itu tak sejuk. Rasanya justru seperti menggigit, dingin, menyelusup ke dalam kulit dan tulang. Malam itu, Alia makan sendiri. Lauk seadanya. Hanya sisa sayur lodeh dari siang kemarin. Ia duduk di meja makan yang panjang dan kosong, memandangi kursi di seberangnya yang biasa diisi Vino. Ia mencoba tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku bisa sendiri, bisiknya. Setelah makan malam dan salat, Alia melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini pikirannya mulai melayang lebih jauh. Ia teringat sesuatu yang ia dengar dari tetangga beberapa minggu yang lalu. Ibu Rena sering ketemu sama seorang perempuan muda waktu di arisan. Kayaknya akrab banget. Ada yang bilang, itu anak teman lamanya. Tapi kok sering banget ngobrol.
ya. Alia tak pernah menaruh curiga. Baginya, urusan Bu Rena adalah urusan Bu Rena. Ia tak pernah suka ikut campur, apalagi menguping. Tapi sekarang, potongan-potongan kecil itu muncul satu persatu, seperti puzzle yang mulai menunjukkan gambarnya. Namun belum ada satu pun yang benar-benar jelas. Malam semakin larut. Vino belum pulang. Alia mencoba menelepon sekali lagi. Tetap tak dijawab. Akhirnya ia tidur lebih dulu. Di ranjang yang mulai terasa lebih dingin, dengan perasaan tak karuan yang mulai merayap pelan. Esok paginya, Vino pulang. Pukul 5 pagi. Alia mendengarnya membuka pintu depan, berjalan pelan menuju kamar. Ia tak langsung menyapanya. Ia hanya membuka mata dalam diam, menunggu Vino masuk kamar. Saat itu, Vino terlihat lelah. Ia meletakkan jaketnya di gantungan dan duduk di pinggir ranjang. "Kamu udah bangun?" tanyanya tanpa menoleh. "Udah," jawab Alia pelan. "Baru pulang, Mas?" "Iya. Acara tadi molor. Terus ngobrol sampai malam. Aku tidur di rumah sepupu sebentar." Alia hanya mengangguk, meski hatinya penuh tanya. "Maaf nggak kasih kabar detail." "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma khawatir." Vino menoleh sebentar. "Aku tahu." Setelah itu, Vino rebahan. Tak banyak bicara. Tak ada pelukan. Tak ada cerita soal acara keluarga yang katanya besar itu. Hanya diam. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya seolah berjalan lambat, tetapi dalam diam, banyak hal mulai berubah. Perubahan-perubahan itu tidak datang dengan letupan atau teriakan. Ia hadir dalam bentuk kebiasaan kecil yang bergeser, dalam keheningan yang sebelumnya hangat tapi kini terasa hampa. Alia bangun lebih pagi dari biasanya. Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Seolah tubuhnya bisa tidur, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia menjadi lebih waspada, lebih peka, namun tetap berusaha menyembunyikannya di balik senyum dan rutinitas harian. Vino pun berubah. Ia masih bersikap lembut, tetapi tidak selembut dulu. Ia masih mencium kening Alia saat pergi kerja, tapi hanya sekilas dan terasa dingin. Ia masih menjawab pesan, tapi hanya dengan 1 atau 2 kalimat, tanpa tanya balik. Vino tetap pulang setiap malam, namun malam-malamnya tidak lagi dipenuhi obrolan santai di ruang tengah seperti dulu. Dan Bu Rena? Ia tetap seperti biasanya. Tatapannya tetap tajam, perkataannya tetap singkat. Tapi ada satu hal yang Alia rasakan semakin jelas. Jarak. Suatu pagi, Alia sedang menyapu halaman ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia menengok dan melihat seorang wanita muda turun dari ojek online, membawa tas besar di tangan dan ponsel di tangan lainnya. Perempuan itu tampak rapi, manis, dan mengenakan pakaian yang menunjukkan ia bukan dari lingkungan sekitar. Alia berdiri sejenak, bingung. Perempuan itu tampak ragu, lalu melangkah ke arah pagar dan memanggil dengan sopan. "Permisi, ini rumah Bu Rena." Alia mengangguk. "Iya, betul. Ada perlu dengan beliau?" "Saya janjian dengan beliau," katanya. "Saya bisa bawa kain ini langsung ke sini untuk diantar ke tukang jahit." "Oh, kebetulan saya yang biasa bantu jahit pesanan Bu Rena. Silakan masuk." Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Nisa, dan ternyata ia mengenal Bu Rena dari salah satu acara pertemuan wanita. Alia menyambutnya dengan ramah, bahkan membikinkan teh manis. Sepanjang percakapan, Alia tak bisa menghindari rasa penasaran. Nisa terlalu ramah, terlalu ringan bicaranya, bahkan tahu banyak tentang keluarga besar Bu Rena. Ia menyebut nama-nama sepupu Vino dengan begitu akrab, seolah sudah lama mengenal mereka. Tapi Alia tidak menunjukkan rasa herannya. Ia hanya mengangguk dan tersenyum, seperti biasa. Setelah Nisa pergi,
Alia menyimpan potongan-potongan percakapan di kepalanya. Bu Rena bilang, dia sering cerita soal keluarganya, bahkan tentang anaknya yang kerja di bidang distribusi makanan. Itu suami Mbak ya? Tanya Nisa tadi, sambil terkekeh. Alia hanya menjawab singkat, iya, suami saya. Lalu Nisa tertawa kecil. Wah, saya sering diceritain, tapi nggak nyangka istrinya secantik ini. Pantesan Bu Rena bangga. Alia hanya tersenyum waktu itu. Tapi setelah Nisa pergi, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malamnya, Alia duduk berdua dengan Vino di ruang tengah. Mereka menonton televisi, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar memperhatikan layar. Vino menggulir ponselnya, sementara Alia melipat pakaian di pangkuannya. Ada pelanggan baru hari ini, kata Alia, mencoba memulai percakapan. Vino menoleh sedikit. Oh ya. Namanya Nisa. Katanya teman arisan ibu. Bawa kain buat dijahit. Vino mengangguk pelan. Nisa. Kening Alia berkerut. Reaksi Vino tidak mengejutkan, tidak pula menunjukkan keakraban. Tapi juga tidak asing. Kamu kenal? Tanya Alia, berhati-hati. Pernah dengar namanya dari ibu. Kayaknya memang sering ikut acara bareng ibu. Oh, Alia menunduk. Orangnya ramah. Akrab banget sama keluarga kita. Ya. Vino tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sambil terus melihat ponselnya. Seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Waktu berjalan. Bulan pun berganti. Alia mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi rumah yang dulu. Ruang-ruangnya masih sama. Furniturnya masih seperti dulu. Tapi kehangatan yang dulu ia rasa kini berubah menjadi kehampaan yang pelan-pelan menggerogoti. Ia mulai berbicara lebih banyak pada dirinya sendiri. Ia menanyakan hal-hal yang tak pernah dijawab. Ia mulai mengingat hal-hal yang dulunya dianggap sepele. Seperti bagaimana akhir-akhir ini Bu Rena lebih sering bicara di telepon dengan suara rendah. Atau bagaimana Vino kini lebih sering keluar malam, katanya untuk rapat atau bertemu rekan kerja. Bagaimana aroma tubuhnya berubah. Kadang ia pulang dengan wangi parfum yang berbeda dari biasanya. Alia memperhatikan semua itu. Tapi ia tak bertanya. Bukan karena tak ingin tahu, tapi karena takut pada jawabannya. Suatu sore, Bu Rena memanggil Alia ke ruang tamu. Alia, minggu depan ada acara keluarga besar. Tapi kamu nggak usah ikut. Ya, kayaknya lebih baik kamu istirahat aja di rumah. Toh kamu pasti repot sama pesanan jahitan, kan? Alia menoleh cepat. Acara keluarga, Bu? Iya. Sekali-sekali keluarga besar kumpul. Tapi bukan acara penting kok. Kamu nggak usah repot-repot ikut. Lagi pula, kamu nanti bingung sendiri di sana. Banyak yang belum kamu kenal. Alia mengangguk pelan, tapi hatinya seperti diremas. Ia tak ingin memaksa, tapi kata-kata Bu Rena seperti paku yang ditancapkan dalam. Vino juga ikut. Iya, tapi cuma sebentar. Dia juga masih harus kerja, kan? Alia menunduk. Baik, Bu. Sepanjang minggu itu, Alia mencoba menenangkan hatinya. Ia menepis semua pikiran buruk. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanyalah acara biasa. Mungkin memang bukan waktunya ia diperkenalkan lebih dalam ke keluarga besar. Mungkin memang benar ia akan kerepotan jika ikut. Ia mencoba percaya. Tapi hatinya menolak diam. Dan diam-diam, ia mulai mencatat. Di balik kesedihannya, Alia tidak tinggal diam. Ia mengatur ulang pola hidupnya. Ia memperkuat keteguhannya. Ia mulai menyimpan bukti-bukti kecil. Perubahan Vino, sikap Bu Rena, kedatangan Nisa, kebohongan-kebohongan kecil yang tertutup oleh kata, demi kebaikan. Ia tak ingin buru-buru menuduh, tapi ia juga tak mau menjadi perempuan yang dibutakan oleh cinta. Alia belajar membaca bahasa tubuh, intonasi,
dan tatapan mata. Ia mendengar lebih dari yang dikatakan. Ia melihat lebih dari yang ditunjukkan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menulis catatan kecil di buku hariannya. Jika ini bukan kebohongan, kenapa semua terasa seperti rahasia? Pagi itu langit berwarna abu-abu pucat, menampakkan rona lembut yang membalut kota dengan udara lembab dan tenang. Hujan belum turun, tapi aroma tanah basah mulai terasa. Alia berdiri di ambang jendela dapur, memandangi tetes-tetes embun yang mengalir perlahan di kaca. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat, namun tidak ia seruput. Pandangannya kosong, mengendap dalam pikirannya sendiri. Ia masih teringat obrolan beberapa hari lalu bersama Bu Rena. Tentang acara keluarga yang katanya tak penting. Tentang ajakan yang tak pernah sampai padanya. Tentang Vino, yang menerima kabar itu tanpa diskusi dengannya. Seolah ia hanya tamu yang numpang tinggal di rumah ini. Pagi itu, Alia memutuskan satu hal. Ia akan diam. Tapi bukan diam karena pasrah. Ia akan mengamati lebih tajam, dan menyusun langkah lebih rapi. Ia akan mengikuti alur yang ditarik orang-orang di sekelilingnya, tapi tidak lagi dengan hati kosong. Kali ini, ia akan membawa mata, telinga, dan logika. Selama seminggu ke depan, Alia tetap berperilaku seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mengurus pesanan jahitan. Ia bahkan mencoba bersikap lebih ceria di depan Vino. Bukan karena ingin membohongi dirinya sendiri, tapi karena ingin melihat apakah perubahan sikapnya akan menimbulkan reaksi yang bisa ia baca. Dan benar saja. Vino, yang biasanya tak terlalu peduli jika Alia sedang berbicara, mulai bertanya balik. Sesekali ia bahkan bertanya, "Kamu kenapa lebih ceria sekarang?" Alia hanya menjawab, "Enggak, cuma lagi banyak ide desain jahitan." Senyumnya tulus, tapi hatinya terus mencatat. Sementara itu, Bu Rena tampak lebih sering keluar rumah. Sesekali ia berpakaian lebih rapi dari biasanya, membawa tas tangan dan bergegas memesan ojek online. Alia tidak pernah bertanya hendak kemana, karena ia tahu, jika bertanya pun jawabannya akan sama. Ke rumah teman, arisan biasa. Namun suatu siang, saat Bu Rena pergi, Alia menemukan sebuah amplop putih tertinggal di atas meja ruang tamu. Amplop itu terbuka, berisi undangan elegan berwarna krem muda dengan pita emas kecil di sudutnya. Bukan undangan pernikahan, belum tentu. Tapi mata Alia menangkap nama keluarga yang tak asing. Nama sepupu Vino yang sering disebut-sebut dalam obrolan makan malam. Alia tidak menyimpan undangan itu. Ia mengembalikannya ke posisi semula. Tapi ia mengingat tanggal, nama, dan lokasi. Dan sejak saat itu, ia tahu, hari itu bukan sekadar acara keluarga biasa. 2 hari menjelang acara, Vino terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia pulang malam, dan satu malam bahkan tak pulang sama sekali. Katanya ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan di kantor cabang yang agak jauh. Alia mengangguk saat Vino mengatakan itu, tak menyodorkan pertanyaan lebih. Namun ketika malam turun dan rumah hening, Alia duduk di ruang tengah sambil menatap ponselnya. Ia membuka galeri foto, menggulirnya perlahan. Menatap wajah-wajah masa lalu, dari awal pernikahan hingga kini. Ada foto mereka di dapur sambil menertawakan masakan gosong. Ada selfie di depan tukang bakso langganan. Ada potret mereka bersama Bu Rena di acara keluarga kecil. Tiba-tiba, semuanya terasa jauh. Dan yang paling membuat hati Alia sesak adalah kenyataan bahwa tak satu pun dari foto-foto itu menampilkan dirinya sebagai bagian dari rencana hidup mereka sekarang. Pagi harinya, Alia mengantar jahitan ke rumah pelanggan. Sepulangnya, ia melewati rumah kecil dengan pagar putih di ujung gang. Ada bunga melati yang tumbuh subur di halaman depannya. Di sana tinggal Bu Wati, penjahit tua yang dulu sering memberi Alia potongan kain sisa untuk belajar menjahit. Alia berhenti sejenak. Entah mengapa,
Langkah kakinya membawanya masuk ke halaman rumah itu. Assalamualaikum. Suara lembut dari dalam menjawab. Waalaikumsalam. Alia? Ya ampun, sudah lama tak kesini. Alia tersenyum kecil, memeluk wanita parubaya itu. Saya cuma mampir sebentar, Bu. Lihat-lihat. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, Alia bertanya, Bu, boleh saya tanya sesuatu yang agak pribadi? Bu Wati mengangguk. Tentu, Nak. Kalau seseorang mulai menyembunyikan banyak hal dari kita, apakah kita harus pura-pura tidak tahu? Bu Wati menatapnya dalam-dalam. Tergantung niatmu untuk tetap tinggal di situasi itu. Kalau kamu ingin memperbaiki, mungkin diam bisa jadi cara. Tapi kalau kamu ingin menyelamatkan dirimu, jangan diam terlalu lama. Alia menggigit bibirnya pelan. Kalau semua orang di sekitar kita ikut menyembunyikannya juga, berarti kamu harus berdiri sendirian untuk menemukan terangmu sendiri. Malam sebelum acara yang disebut-sebut itu, Vino tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia mengemas beberapa setelan jas ke dalam koper kecil. Alia memperhatikannya dari balik pintu kamar. Diam-diam. Kamu nginep lagi? Tanyanya akhirnya. Vino tampak kaget. Iya. Soalnya paginya harus langsung berangkat ke lokasi acara. Acara keluarga itu ya? Vino mengangguk. Iya. Maaf kamu nggak bisa ikut ya. Tapi ibu yang bilang lebih baik kamu di rumah. Nanti ribet. Alia hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Aku cuma minta satu. Apa? Kalau kamu sudah sampai, kabari aku. Aku mau tahu kamu baik-baik saja. Vino menatapnya sebentar. Oke. Lalu pergi, meninggalkan Alia berdiri sendiri di ambang pintu. Lagi. Malam itu, Alia membuka kembali buku harian kecilnya. Ia menulis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu, aku akan membuka mata dan hati. Dan jika semua yang kurasakan selama ini benar, aku sudah menyiapkan diriku. Ia lalu menaruh buku itu di dalam laci, dan duduk di samping jendela, menatap langit malam yang tak bersuara. Bintang-bintang tampak dingin malam itu. Tapi mata Alia menyala. Bukan karena dendam. Bukan karena curiga. Tapi karena tekad yang perlahan tumbuh, untuk mengetahui kebenaran, walau itu menyakitkan. Pagi itu berbeda. Udara terasa hening meski burung-burung di pepohonan tetap berkicau. Sinar matahari menerobos perlahan melalui celah tirai kamar, memantul di lantai kayu yang hangat. Tapi Alia tidak terbangun karena cahaya. Ia terbangun karena firasat. Sesuatu di dadanya terasa berat, seolah ada yang akan terjadi tapi belum bisa dijelaskan dengan kata. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ruangan yang kosong tanpa kehadiran Vino. Koper suaminya sudah tidak ada sejak semalam. Pakaian di lemarinya pun beberapa tidak ada. Alia menghela napas pelan. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, hanya perlu ditunggu jawaban dari waktu. Setelah mandi dan salat pagi, ia berjalan ke dapur, menyiapkan teh dan sepotong roti untuk dirinya sendiri. Tidak seperti biasanya, ia tidak membuat sarapan lengkap. Tidak ada yang akan makan di meja itu hari ini, kecuali dirinya sendiri. Meja makan terasa lebih lapang tanpa suara obrolan basa-basi Bu Rena dan komentar Vino tentang kerjaannya. Tapi hening itu justru menyisakan ruang bagi suara di dalam hati Alia sendiri untuk berbicara lebih jelas. Selesai makan, ia duduk di ruang tengah. Tangannya membuka buku catatan kecil, bukan untuk menulis kali ini, melainkan menatap halaman-halaman yang pernah ia isi dengan mimpi dan rencana masa depan. Beli mesin jahit baru bulan depan. Mulai buat katalog desain sendiri. Liburan berdua ke tempat sejuk, merayakan ulang tahun pernikahan keempat. Ia membacanya dalam diam. Lalu tersenyum tipis.
Semua itu kini terasa seperti tulisan dari seseorang yang ia kenal tapi bukan lagi dirinya. Alia yang menulis semua itu adalah perempuan yang yakin akan masa depannya bersama seorang pria. Tapi hari ini, yang duduk di kursi itu adalah perempuan yang sedang mempertanyakan di mana posisinya di masa depan yang sudah ia bangun sendiri. Pukul 9 pagi, Bu Rena masih belum terlihat. Biasanya, jam segini ia sudah berseliweran di dapur atau halaman belakang. Alia sempat melirik ke kamar ibu mertuanya. Pintunya terbuka sedikit, dan kosong. Tempat tidurnya rapi, tas tangannya tidak ada, bahkan sendal rumahnya juga lenyap. Alia mendekat ke meja kecil di ruang keluarga. Di sana tergeletak pot kecil berisi bunga plastik dan sebuah kertas kecil di bawahnya. Tidak ada tulisan tangan, tidak ada pesan. Hanya keheningan dan pertanda bahwa rumah ini sedang ditinggal dengan sengaja. Ia berdiri lama di sana. Lalu melangkah mundur dan duduk lagi. Kali ini ia tidak membaca buku, tidak membuka ponsel, tidak mengerjakan pesanan jahitan yang sebenarnya menumpuk. Hari ini, Alia tidak ingin menyibukkan diri untuk mengalihkan pikiran. Hari ini, ia ingin menunggu. Dengan sadar. Pukul 11 siang. Ponselnya bergetar sekali. Satu pesan masuk. Vino, jangan tunggu makan siang ya. Aku ikut acara sampai sore. Alia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tangannya tidak langsung membalas. Ia letakkan ponsel di meja, lalu berjalan menuju kamar. Menyibak gorden, membuka lemari kecil tempat ia menyimpan beberapa pakaian terbaiknya. Di sana tergantung satu baju gamis warna navy dengan detail renda di bagian lengan. Baju itu ia simpan untuk acara penting yang belum pernah terjadi. Ia tidak pernah sempat memakainya. Tapi hari ini, entah mengapa, tangannya meraih baju itu dan menggenggamnya erat. Kalau ini memang hanya acara keluarga biasa, gumamnya, tak ada salahnya aku ikut melihat sendiri. Ia berdiri lama di depan cermin setelah berganti pakaian. Rambutnya ia sanggul sederhana, tanpa hiasan mencolok. Wajahnya tanpa riasan, tapi tampak bersih dan teduh. Di matanya tergambar tekad, bukan marah, bukan cemburu, hanya keinginan untuk tahu dan mengerti. Ia ambil dompet dan ponsel, lalu mengenakan sandal. Tidak ada yang ia tinggalkan selain buku catatan kecil yang tetap terbuka di meja kerja, terbuka di halaman terakhir yang belum sempat diisi tulisan. Alia tahu tempat yang tertulis dalam undangan yang ia lihat beberapa hari lalu. Ia menelusuri jalannya dengan hati-hati, menumpang transportasi online, duduk diam di kursi belakang, matanya tak lepas dari jendela mobil yang mengantar. Perjalanan terasa jauh, tapi pikirannya melayang lebih jauh. Sesampainya di tempat tujuan, ia turun perlahan. Suasana di sana tampak ramai. Mobil-mobil terparkir rapi, tenda putih berdiri megah di halaman luas dengan dekorasi mewah. Bunga-bunga mawar dan lili menghiasi gerbang masuk. Para tamu berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Alia berdiri di depan gerbang. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi ia berdiri dengan tenang. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok Bu Rena. Wanita itu mengenakan kebaya hijau zamrud, tampak anggun dan sumringah. Ia sedang menyalami seorang pria tua, lalu tertawa kecil sambil melirik ke dalam gedung. Alia tidak langsung melangkah masuk. Ia menyandarkan punggung ke tiang gerbang, seolah sedang mengambil waktu untuk mengatur napas. Tiba-tiba, terdengar suara MC dari dalam gedung. Kepada para tamu yang kami hormati, prosesi akan segera dimulai. Mohon menempati tempat duduk sesuai yang telah ditentukan. Pengantin pria akan segera memasuki ruangan. Darah Alia terasa berhenti mengalir sesaat. Ia tidak perlu mendengar nama pengantinnya. Ia hanya perlu mengikuti kata hatinya. Dan kaki itu pun melangkah masuk, pelan, pasti, dan penuh getir yang belum sepenuhnya terungkap. Langkah-langkah kecil Alia menyusuri koridor menuju aula utama terasa berat, namun tetap tegas.
Setiap gerakan seolah menapaki satu demi satu kenyataan yang tak lagi bisa dibantah. Udara di dalam gedung itu dingin, sejuk karena pendingin ruangan, tapi di kulitnya terasa seperti embun pagi yang membekukan. Suasana begitu ramai, tapi bagi Alia semuanya bagai bisu. Tidak ada suara tawa yang terdengar nyata di telinganya. Yang terdengar hanyalah degup jantungnya sendiri, berdentum lembut, tapi penuh ketegangan. Langkahnya terhenti beberapa meter dari pintu aula utama yang terbuka lebar. Dari balik pintu itu, ia melihat lautan manusia, meja-meja penuh makanan, dan panggung besar dengan dekorasi serba putih dan emas. Pandangan matanya menyapu seluruh ruangan, mencari, atau mungkin berharap tidak menemukan. Tepat di tengah ruangan, sebuah pelaminan berdiri megah. Dihiasi bunga mawar dan melati, lampu kristal menggantung di atasnya, memantulkan cahaya lembut yang menerangi dua kursi pengantin. Masih kosong. Alia menggigit bibirnya pelan, menahan emosi yang perlahan naik ke permukaan. Ia berdiri di sisi ruangan, memilih tidak menarik perhatian siapapun. Ia belum benar-benar tahu apa yang akan ia temukan, tapi nalurinya sudah mulai merangkai satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Suara musik pelan mulai mengalun. Dentingan piano dan biola mengisi ruang seiring tamu-tamu mulai memutar badan, menoleh ke arah pintu masuk utama. Mata mereka bersinar, bibir-bibir tersenyum. Beberapa berdiri. Beberapa mengangkat ponsel, siap mengabadikan momen. Alia ikut menoleh. Hatinya mencelos. Di sana, berjalan perlahan menyusuri karpet merah, adalah Vino. Suaminya. Dengan setelan jas abu-abu elegan, rambut tersisir rapi, wajahnya tampak bahagia. Tegas. Tidak gugup, tidak canggung. Di sampingnya, seorang wanita muda mengenakan kebaya putih berbordir halus, melangkah bersamanya. Wanita itu menunduk sedikit, menahan malu yang manis, tetapi senyumnya tak dapat disembunyikan. Wajahnya berseri-seri. Di tangannya, seikat bunga putih tergenggam erat. Di belakang mereka, dua orang keluarga berjalan mengiringi, dan di antaranya, Bu Rena, berdiri paling depan, tersenyum lebar, dengan pandangan yang penuh kebanggaan. Alia seperti tak mampu berdiri tegak. Dunia terasa membisu. Langit-langit ruangan yang megah mendadak terasa seperti menindihnya. Ia mencengkeram sisi kursi terdekat, memaksa dirinya tetap sadar. Bukan ini. Gumam batinnya. Bukan seperti ini seharusnya. Ia tidak tahu sejak kapan air matanya menggenang. Tapi tidak menetes. Ia masih bertahan. Meski napasnya mulai tidak teratur, ia menahan segalanya. Vino menunduk pada para tamu saat mencapai pelaminan. Sang wanita di sampingnya pun ikut membungkuk, dan saat keduanya duduk di kursi pengantin, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Alia tetap berdiri di tempat. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang menyadari kehadirannya. Ia adalah tamu tak diundang, saksi yang tak diperhitungkan. "Maaf, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang panitia yang menghampirinya dengan sopan. Alia menggeleng pelan, menahan suaranya agar tidak bergetar. "Tidak, saya hanya lewat," ujarnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah mundur, pandangannya bersirobok dengan tatapan seseorang. Tatapan yang sangat ia kenal. Tatapan yang seharusnya tidak melihatnya di sana. Vino. Ia tampak membeku. Wajahnya berubah sekilas, dari tenang menjadi kaget. Lalu, seperti seorang aktor yang harus tetap melanjutkan peran, ia tersenyum tipis pada tamu di sekitarnya, menunduk sedikit, dan berpaling. Alia tidak percaya dengan yang ia lihat. Ia bahkan belum tahu harus merasa apa. Marah? Hancur? Kecewa? Semua bercampur jadi satu di dadanya. Tapi yang paling terasa hanyalah kosong. Alia berjalan keluar tanpa suara. Langit siang itu cerah. Langkahnya pelan menyusuri parkiran, lalu menyusuri pinggir jalan,
tidak tahu harus kemana. Ia menolak tawaran tumpangan dari seorang supir taksi. Ia hanya ingin berjalan. Tangannya meraba ponsel di dalam tasnya. Membukanya. Menatap layar yang menampilkan foto dirinya dan Vino saat mereka liburan tahun lalu. Tersenyum, berdua, dengan latar belakang pantai. Ia tekan dan tahan layar. Lalu menghapusnya. Satu persatu folder kenangan yang berisi foto pernikahan, hari ulang tahun, dan momen-momen kecil mereka selama 4 tahun pernikahan, ia hapus satu demi satu. Tidak ada tangisan. Tidak ada jeritan. Yang ada hanya langkah-langkah kaki yang terus berjalan, menjauh dari sebuah perayaan yang tak pernah ia undang dirinya sendiri untuk datang. Alia bukan lagi istri dari seorang pria bernama Vino. Mungkin masih di atas kertas, tapi tidak lagi di ruang hatinya. Sudah 3 hari berlalu sejak hari itu. Sejak langkahnya keluar dari gedung megah yang berdiri angkuh, tempat di mana kenyataan menyeretnya keluar dari angan. Sejak matanya menatap sendiri bagaimana suaminya, Vino, duduk bersanding dengan perempuan lain di pelaminan yang dulu pernah ia impikan untuk seumur hidup. Alia belum berbicara pada siapapun. Ia tinggal di rumah, diam. Tidak menangis seperti perempuan pada umumnya. Tidak juga marah atau mengamuk. Ia hanya ada. Menyapu lantai, mencuci piring, menyiram tanaman. Tapi tubuhnya bergerak seperti robot. Pikirannya seakan terjebak di antara denyut rasa tidak percaya dan hampa yang membelenggu. Jam dinding di ruang tamu berdentang pelan. Pukul 9 pagi. Udara terasa lengang. Burung-burung pun tak secerah biasanya. Alia duduk di lantai ruang tengah. Selembar surat nikah terbuka di hadapannya. Matanya memandangi nama mereka. Vino Aryaputra dan Alia Maharani. Tanggal pernikahan mereka. Tanda tangan saksi. Dan segel resmi. Tangannya menyentuh kertas itu perlahan. Lalu menarik napas dalam-dalam. Kenapa semuanya terasa seperti sandiwara? Batinnya lirih. Hatinya bukan sekadar terluka. Ia merasa seperti kehilangan fondasi tempat ia berpijak. Bukankah cinta seharusnya melindungi? Bukan menyingkirkan? Alia berdiri. Ia melipat surat itu kembali, memasukkannya ke dalam laci. Lalu berjalan menuju dapur, membuat secangkir teh hangat. Aromanya melayang pelan ke udara, mengisi kekosongan yang sunyi di rumah itu. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Alia memandangi layar tanpa ekspresi. Nama yang muncul membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Bu Rena. Ia diam. Membiarkan nada dering itu berulang. 1 menit. 2 menit. Sampai akhirnya berhenti sendiri. Lalu masuk pesan. Alia, Ibu harap kamu bisa memahami keadaan Vino. Ini sudah menjadi keputusan keluarga. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Kamu tetap istri pertama dan kamu masih dianggap keluarga. Jangan buat malu. Alia menatap pesan itu lama sekali. Seakan menguliti setiap kata. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dianggap keluarga, gumamnya. Setelah disingkirkan seperti debu di karpet. Ia tak membalas. Ia hanya menekan tombol hapus dan menghapus pesan itu dari layar dan dari hatinya. Atau setidaknya, mencoba. Siang itu, Alia keluar rumah. Tanpa tujuan jelas, hanya membawa dompet dan sebotol air. Ia mengenakan baju sederhana, tanpa riasan, tanpa persiapan. Rambutnya dikuncir seadanya. Ia menyusuri jalanan yang dulu biasa ia lewati bersama Vino. Toko bunga tempat ia membeli buket ulang tahun untuk suaminya. Kedai kopi tempat mereka tertawa sepulang kerja. Semua terasa asing kini. Seperti kota yang pernah menjadi rumah, lalu berubah menjadi museum kenangan yang tak lagi ingin dikunjungi. Ia duduk di bangku taman kota. Pohon-pohon rindang melambai lembut. Anak-anak bermain di kejauhan. Suara tertawa mereka seperti kontras dari isi hati Alia yang membeku.
Seorang wanita tua duduk di bangku sebelah, membawa keranjang berisi bunga. Mereka saling diam, hingga wanita itu membuka percakapan. Sedang menunggu seseorang, nak? Alia menggeleng pelan. Tidak, Bu. Hanya duduk. Wajahmu seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang berharga. Alia menoleh, menatap wanita itu yang masih sibuk menyortir bunga dalam keranjangnya. Saya kehilangan diri saya sendiri, Bu, jawabnya lirih. Wanita itu tersenyum kecil, mengangguk seolah memahami. Itu yang paling sulit ditemukan kembali. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalimat itu menggema dalam benaknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya bergetar. Mungkinkah aku bisa menemukan diriku kembali? Malamnya, Alia menyalakan laptop. Ia membuka folder kerja lamanya. Proposal desain interior, foto proyek, catatan presentasi. Ia dulu adalah perempuan yang bekerja sebelum menikah. Sebelum diminta fokus, mendukung suami dari rumah. Ia mengklik satu file, portofolio terakhir sebelum ia berhenti bekerja. Warna, bentuk, tata letak, semuanya mengingatkannya bahwa ia pernah punya mimpi. Bahwa ia bukan hanya istri seseorang. Ia adalah Alia Maharani. Perempuan dengan ide-ide dan semangat yang dulu membara. Di sudut bibirnya, muncul lengkungan samar. Lalu ia membuka email. Mengetik sebuah kalimat. Halo, Bu Dita. Saya Alia. Apakah tawaran kerja freelance Anda masih terbuka? Saya siap kembali bekerja mulai minggu depan. Dikirim. Layar laptop menyala tenang. Namun di balik cahaya itu, ada sebuah nyala baru yang mulai tumbuh. Bukan untuk melawan. Bukan untuk membalas. Tapi untuk berdiri. Bagi dirinya sendiri. Pagi menyelinap masuk dari celah jendela kamar. Udara segar membawa aroma embun yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Alia bangun dengan dada yang tidak seberat biasanya. Dia menarik napas panjang. Masih ada bekas luka, tentu saja. Tapi ada pula semacam dorongan di ujung hatinya. Seperti aliran air kecil yang mulai mengikis batu besar. Pelan tapi pasti. Langkah pertama Alia pagi itu adalah ke dapur. Tapi bukan untuk menyeduh teh sambil melamun. Tangannya langsung terarah pada buku catatan di atas kulkas. Buku resep-resep sederhana yang dulu ia tulis saat masih kuliah. Hari ini ia ingin memasak bukan karena kewajiban, tapi karena ingin merasa hidup. Ia menyalakan kompor. Aroma bawang putih tumis dan cabai segar memenuhi ruang dapur kecil. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi ada senyum tipis di sana. Senyum yang selama ini hilang entah kemana. Setelah makan siang, Alia duduk di depan laptop. Email dari Bu Dita sudah masuk. Alia. Wah, saya senang sekali kamu akhirnya menghubungi. Proyek desain interior kafe kecil di pusat kota masih terbuka. Mereka mencari sentuhan feminin dan hangat. Saya langsung kirimkan brief dan timeline. Ya. Kalau kamu oke, kita bisa mulai minggu ini. Alia membacanya berulang-ulang. Jari-jarinya gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena rindu. Rindu akan dirinya yang dulu. Yang berdiri di atas kaki sendiri. Yang percaya pada kemampuannya. Ya Allah, bantu aku bangkit, bisiknya pelan. Sore harinya, Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi suasana di luar. Anak-anak tetangga berlarian membawa layangan. Seorang ibu mendorong stroller bayi sambil tersenyum. Dunia seakan berjalan seperti biasa. Tapi hidup Alia tak akan pernah sama lagi. Ponselnya berbunyi. Kali ini bukan dari Bu Rena atau Vino. Tapi dari seseorang yang sudah lama tak menghubunginya. Vira. Sahabatnya semasa kuliah. Alia, aku dengar kabar dari sepupuku. Apa benar? Alia mengetik. Benar. Ya Tuhan,
Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku di kota ini sekarang. Aku bisa ke rumah? Nggak usah ngomong apa-apa. Aku cuma pengen ketemu kamu. Alia terdiam sejenak. Lalu membalas. Datanglah. Sekitar 1 jam kemudian, suara bel terdengar. Alia membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berambut sebahu dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Ya ampun, Lee, ucap Vira lirih sebelum memeluknya erat. Alia membalas pelukan itu. Tak ada kata-kata. Hanya pelukan dua sahabat yang lama terpisah oleh waktu dan jarak, namun kini kembali dipertemukan oleh luka. Mereka duduk di ruang tamu, menyeruput teh manis. Aku selalu ingat kamu perempuan yang gak pernah mundur dari tantangan, kata Vira sambil menatap mata Alia. Kalau ada orang yang bisa bangkit dari semua ini, itu kamu, Lee. Alia menghela napas. Kadang rasanya aku bahkan gak tahu caranya mulai dari mana. Vira tersenyum. Mulailah dari dirimu sendiri. Kamu sudah melangkah, Lee. Kamu udah jalan ke taman itu. Buka laptop kamu, balas email, masak untuk dirimu sendiri. Itu langkah yang hebat. Alia mengangguk pelan. Tak sadar air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata karena dikhianati. Tapi air mata karena ia tahu, dirinya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang lelah, wajah yang sedikit pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sorot mata itu. Bukan sorot mata perempuan yang kalah. Tapi perempuan yang mulai berdamai. Ia membuka lemari, mengambil kotak kecil dari tumpukan paling bawah. Di dalamnya ada kartu nama, beberapa sketsa, dan satu USB hitam yang penuh dengan arsip proyek lamanya. Barang-barang itu dulu dikemas saat ia menikah. Saat ia memutuskan bahwa hidupnya kini akan mendukung suami sepenuhnya. Kini barang-barang itu keluar dari persembunyian. Dan begitu pula dirinya. Beberapa hari kemudian, Alia mulai sibuk dengan pekerjaan baru. Ia pergi ke lokasi kafe yang akan direnovasi. Bertemu dengan pemiliknya, seorang ibu muda yang ramah bernama Nara. Saya pengin tempat ini punya suasana yang hangat, kayak rumah sendiri, kata Nara sambil tersenyum. Alia mengangguk, mencatat di bukunya. Ia mengajukan ide, memperlihatkan sketsa, dan untuk pertama kalinya, suara hatinya mulai terdengar lagi, dalam bentuk warna, bentuk, dan tekstur. Pekerjaan itu mengalihkan pikirannya dari luka. Tapi bukan untuk melarikan diri. Justru pekerjaan itu menjadi jembatan antara luka dan harapan. Dan saat hari berlalu, rumah yang sempat terasa dingin kini mulai berdenyut lagi dengan kehidupan. Namun, di balik semua itu, satu hal belum ia putuskan sepenuhnya, tentang Vino. Vino belum menghubunginya secara pribadi sejak hari itu. Hanya pesan dari Bu Rena yang masuk sesekali, makin lama makin menekan agar Alia bersikap wajar dan tidak egois. Alia belum menjawab satupun. Karena ia tahu, jawabannya tak akan datang dari mulut siapapun. Tapi dari dirinya sendiri. Dan jawabannya belum datang. Karena Alia masih memeluk dirinya sendiri lebih dulu. Memungut serpihan, menyusunnya, dan perlahan, berdiri. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Mungkin karena udara di luar terasa lebih segar. Atau mungkin karena ada sesuatu dalam diri Alia yang kini terasa berbeda. Ia merasa, entah bagaimana, seperti telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Rasa cemas yang selama ini menguasai dirinya perlahan memudar, digantikan oleh rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, Vino. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk ke layar ponsel. Alia menatapnya sejenak sebelum membuka pesan itu. Vino. Alia, aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan datang ke rumah sore ini.
Aku ingin menjelaskan semuanya. Alia menundukkan kepalanya, menatap jemarinya yang gemetar. Pesan itu datang begitu saja, seolah waktu yang terhenti kini kembali berjalan, membawa semua kenangan yang sempat ia kubur dalam-dalam. Vino ingin bicara. Vino ingin menjelaskan. Tapi apakah Alia masih bisa mendengarkan? Apakah ia masih ingin tahu alasan atau penjelasan apapun dari pria itu? Selama ini, Alia telah berjuang untuk berdiri sendiri, untuk merajut kembali hidupnya setelah sekian lama terbelenggu oleh bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Bagaimana bisa ia membuka hati untuk mendengarkan Vino lagi? Ia duduk sejenak di sofa, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan tersebut. Ada perasaan bercampur aduk, marah, kecewa, bingung, dan juga sedikit rindu. Rindu akan masa-masa ketika hidupnya terasa lebih sederhana, sebelum semuanya berubah. Namun, Alia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia harus melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membalas pesan itu. Alia, Vino, aku tidak tahu apakah aku siap untuk mendengarkan penjelasanmu. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Datanglah sore ini. Setelah mengirimkan pesan itu, Alia merasa sedikit lega. Setidaknya, ia telah membuat keputusan. Keputusan untuk mendengarkan, meski tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sore itu, saat matahari mulai meredup dan langit berubah menjadi jingga, pintu rumah Alia terdengar berderit. Alia menghela napas panjang. Ia sudah tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Ketika ia membukanya, Vino berdiri di sana, mengenakan pakaian kasual yang terlihat rapi, tapi wajahnya tampak letih. Ada raut kesedihan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Sejenak, mereka saling memandang. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya keheningan yang menyelimuti ruang di antara mereka. Alia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terlalu penuh dengan rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa. Semua itu bercampur aduk dalam dirinya, membuatnya terdiam, bahkan ketika Vino akhirnya membuka mulut. Alia, suaranya rendah, penuh penyesalan. Aku tahu ini semua salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan itu padamu. Alia menunduk. Matanya tidak mampu menatap Vino lebih lama. Kamu sudah melakukannya, Vino. Dan itu tak akan pernah bisa diubah. Vino terdiam, menyadari bahwa kata-kata itu memang tidak bisa dibalikan. Apa yang telah terjadi, tetaplah terjadi. Tidak ada yang bisa ia katakan yang akan menghapus kenyataan itu. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, lanjut Vino dengan suara serak. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Dan aku ingin mencoba untuk memperbaiki semuanya. Alia mengangkat wajahnya dan menatapnya. Ada kebingungan yang mendalam di matanya. Memperbaiki apa, Vino? Apa yang bisa kamu perbaiki setelah semuanya hancur seperti ini? Vino terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Kata-kata sepertinya tidak akan cukup untuk menggambarkan rasa penyesalan yang ia rasakan. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencoba, meskipun sangat mungkin bahwa Alia sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Alia, aku tahu aku tidak bisa mengharapkanmu untuk menerima aku lagi. Tapi aku ingin memberimu ruang. Ruang untuk merasakan apa yang kamu rasa. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih peduli. Alia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasa tersesat dalam segala perasaan yang membanjiri hatinya. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa sebuah keinginan untuk memberikan kesempatan. Bukan untuk Vino, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk melihat apakah ia bisa benar-benar melepaskan masa lalunya dan melangkah ke depan. Aku tidak tahu, Vino, jawab Alia akhirnya, suara hatinya bergetar.
Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi aku ingin waktu untuk berpikir. Untuk memutuskan apakah ada yang tersisa dari semua ini. Vino mengangguk. Wajahnya menunjukkan kelegaan meski perasaan bersalah masih terlihat jelas. Aku akan memberi kamu waktu, Alia. Aku tidak akan mengganggu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggu. Menunggu kamu jika suatu saat kamu siap. Alia hanya mengangguk, merasakan sebuah perasaan yang begitu berat di dadanya. Vino berpaling dan melangkah mundur. Sebelum ia menutup pintu, ia berkata dengan suara rendah, "Terima kasih telah memberi aku kesempatan, sekecil apapun itu." Alia menatap pintu yang kini tertutup rapat. Tak ada air mata, hanya sebuah keheningan yang menyelimuti dirinya. Ia tahu, saat itu adalah titik balik, titik di mana ia harus memutuskan bagaimana melangkah ke depan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya yang belum tentu pasti. Malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang penuh bintang. Angin malam mengusap lembut wajahnya, dan meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan, ada satu hal yang pasti, ia sedang dalam perjalanan untuk menemukan dirinya lagi. Dan dalam perjalanan itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang Alia tahu adalah satu hal, ia tidak akan pernah menyerah pada dirinya sendiri lagi. Hari-hari setelah pertemuan dengan Vino terasa panjang bagi Alia. Setiap kali ia berusaha mengalihkan pikirannya, bayangan pria itu, dengan matanya yang penuh penyesalan, kembali menghantui pikirannya. Meski ia telah memberi Vino kesempatan untuk menjelaskan, kenyataan bahwa ia harus menghadapi rasa sakit itu sendirian masih membebani hatinya. Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus-terusan hidup dengan kebimbangan ini. Ia tidak bisa membiarkan perasaan yang tidak terjawab menguasai hidupnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia siap untuk melangkah ke depan tanpa rasa takut? Ia menarik napas panjang sambil memandangi cangkir teh yang ada di tangannya. Teh hijau yang selalu ia nikmati setiap pagi kini terasa lebih pahit daripada biasanya. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjalan kaki, mencoba melupakan sejenak beban di dadanya. Kaki Alia melangkah dengan pasti, meski pikirannya masih berkelana. Ia berkeliling taman yang sepi, menikmati udara segar yang masuk ke dalam paru-parunya. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba ia teringat akan Bu Rena, ibunya yang selalu memberikan nasihat bijak setiap kali ia terpuruk. Bu Rena bukan hanya seorang ibu, tetapi juga teman dekat yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah hidup. Alia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Bu Rena. "Alia, Bu, aku ingin bicara. Bisakah kita bertemu hari ini?" Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Balasan dari Bu Rena datang. "Bu Rena, tentu, sayang. Aku akan menunggu di kafe kesukaan kita pukul 4 sore ini." Alia tersenyum kecil. Kafe itu selalu menjadi tempat yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Tempat di mana mereka berbagi tawa dan air mata. Tempat di mana Alia bisa merasa tenang meskipun dunia seakan terbalik. Setelah beberapa jam berlalu, Alia akhirnya tiba di kafe. Bu Rena sudah duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi dengan wajah yang tampak tenang. Saat melihat Alia, senyum lembut muncul di wajahnya. "Sayang, kamu terlihat lelah," ujar Bu Rena sambil mempersilakan Alia duduk di hadapannya. Alia duduk dan menatap wajah ibunya. Bu Rena yang selalu tampak bijaksana dan kuat kini terlihat begitu perhatian. Ia tidak langsung membuka suara, seolah menunggu Alia untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. "Bu," Alia memulai dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Vino datang ke rumah dan ingin bicara. Dia meminta kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tapi aku merasa bingung, Bu. Aku sudah berusaha berdiri sendiri, tapi kini dia muncul lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya atau tidak."
Bu Rena mendengarkan dengan seksama, matanya penuh empati. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan menatap Alia dengan penuh kelembutan. Sayang, kamu sudah cukup menderita. Tapi ingatlah satu hal, kamu berhak memilih untuk bahagia. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk menerima apapun yang membuatmu sakit. Keputusan ada di tanganmu. Jangan biarkan siapapun, termasuk Vino, membuatmu merasa terjebak dalam masa lalu. Alia menunduk, mencerna kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa Bu Rena selalu memberi nasihat yang penuh kebijaksanaan. Namun, kali ini, hatinya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Tapi, Bu, aku juga rindu pada kenangan indah yang pernah kami bagi. Aku ingin mempercayainya lagi, tapi aku takut. Aku takut jika aku memberi kesempatan padanya, aku akan terluka lagi. Bu Rena memegang tangan Alia dengan lembut, memberikan kekuatan dalam sentuhan itu. Rasa takutmu itu wajar, Alia. Namun, ingatlah, hidup ini bukan tentang melarikan diri dari rasa takut, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Jika kamu memutuskan untuk memberi kesempatan pada Vino, lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan karena dia memintanya, tapi karena kamu merasa siap. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi jalan menuju kebahagiaan yang lebih baik. Alia menatap ibunya, matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Bu Rena benar-benar menembus hatinya. Terima kasih, Bu. Aku akan memikirkan semua ini dengan hati-hati. Bu Rena tersenyum. Jangan terburu-buru, sayang. Tidak ada yang salah dengan memberi waktu pada diri sendiri. Dan apapun keputusanmu, aku akan selalu ada di sini untukmu. Alia mengangguk, merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan ibunya. Meski masih bingung, ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus ia ambil sendiri. Ia harus memberikan waktu bagi dirinya untuk merasa siap, untuk mendengarkan hatinya dan bukan hanya rasa takut yang terus membayangi. Malam itu, Alia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh suara keraguan dan ketakutan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, ia akan baik-baik saja. Jika keputusan untuk memberi kesempatan pada Vino adalah yang terbaik untuk dirinya, maka ia akan menjalani itu dengan sepenuh hati. Jika tidak, ia siap untuk melepaskannya dan melanjutkan hidupnya. Pagi hari berikutnya, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, itu adalah pesan dari Vino. Vino, Alia, aku akan datang lagi hari ini. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan menyerah untuk membuat segala sesuatunya benar. Aku masih mencintaimu. Alia menatap pesan itu, lalu menutup mata. Kata-kata itu menggema di dalam hatinya, menciptakan gelombang perasaan yang sulit ia kendalikan. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen di mana ia harus memilih arah hidupnya. Dengan satu tarikan napas panjang, Alia menulis balasan. Alia, Vino, aku ingin kita bicara. Tetapi, aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk membuat keputusan ini dengan kepala dingin. Pesan itu dikirim, dan Alia merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menemukan jawaban. Tidak ada yang pasti, tetapi setidaknya, ia telah memulai perjalanan untuk menentukan masa depannya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan Alia merasa waktu berjalan lebih lambat ketika ia memikirkan semua yang terjadi. Perasaannya masih kacau, seakan ada dua dunia yang berbeda di dalam dirinya. Satu yang berusaha untuk melepaskan Vino dan masa lalu mereka, dan satu lagi yang masih merindukan kenangan indah yang mereka bangun bersama. Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari biasanya. Tidak hanya karena beban emosional yang ia rasakan, tetapi juga karena kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan, meski dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya.
Pagi itu, Alia memutuskan untuk menemui Vino. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk pertemuan yang penuh emosi ini. Ia memilih untuk mengenakan pakaian yang sederhana, namun rapi. Ia tidak ingin ada lagi jarak yang tak perlu, atau rasa canggung yang menghalangi percakapan mereka. Setibanya di kafe yang sudah mereka pilih, Alia duduk di meja yang sama di mana ia dan Vino sering berbicara dulu. Meja kecil di sudut dekat jendela, tempat yang penuh kenangan. Tidak lama setelah ia duduk, Vino masuk, dengan senyum gugup yang tampak tidak biasa di wajahnya. Wajahnya tampak lelah, seakan dia juga berjuang dengan perasaannya sendiri. Vino duduk di depan Alia, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. "Alia," suaranya serak, Aku ingin menjelaskan semuanya." Alia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Vino berhenti sejenak. "Aku hanya ingin mendengarkan, Vino. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Aku hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi semua ini, termasuk aku." Vino terdiam, seolah mencerna kata-kata Alia. Dia mengangguk pelan, matanya menunduk. "Aku tahu aku telah banyak melukai kamu, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku masih mencintaimu, Alia. Aku tahu itu tidak cukup untuk menebus semua kesalahan yang aku buat, tapi aku berharap kamu bisa melihat betapa tulusnya aku sekarang." Alia merasakan kepedihan dalam suara Vino. Ia tahu bahwa pria itu mungkin benar-benar merasa menyesal. Tetapi apakah penyesalan itu cukup untuk membuatnya bisa melanjutkan hidup mereka bersama? Alia merasa kebingungannya semakin dalam, meski hatinya mulai mereda. Ia memutuskan untuk tidak terlalu terbawa oleh kata-kata manis itu, meski suara hatinya terus menggema. "Aku tidak tahu, Vino," jawab Alia pelan. "Aku ingin percaya padamu, tapi aku juga takut. Takut jika aku memberi kesempatan padamu lagi, aku akan terluka lebih dalam. Aku sudah begitu lama berusaha bertahan, mencoba melupakan semuanya. Tapi aku tak bisa melakukannya sendirian." Vino meraih tangannya, memegangnya dengan lembut, meski ada rasa gentar di antara mereka. "Aku akan membuatmu merasa aman, Alia. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah." Alia menatap Vino dengan tatapan yang penuh keraguan. Namun, seiring detik berlalu, ia merasa ada sedikit kedamaian yang mulai mengisi hatinya. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menerima semua ini, Vino. Tapi aku tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini." Mereka terdiam sejenak, hanya suara gemericik air di sekitar mereka yang terdengar. Alia merasa matanya mulai berkaca-kaca, meski ia berusaha keras untuk menahan air matanya. "Aku ingin bahagia, Vino. Tapi aku tidak bisa melakukannya jika aku terus terjebak dalam masa lalu yang tidak pernah selesai." Vino menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Aku tahu ini berat, Alia. Aku tidak akan pernah memaksa kamu untuk menerima aku lagi. Tapi jika kamu memberi kesempatan itu padaku, aku akan berjuang untukmu. Untuk kita." Alia menarik napas panjang, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. "Aku akan berpikir tentang semua ini, Vino. Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk diriku sendiri." Vino mengangguk, wajahnya penuh dengan rasa penyesalan dan harapan. "Aku akan menunggu, Alia. Apapun keputusanmu nanti, aku akan menghargainya." Hari-hari setelah pertemuan itu, Alia mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia pergi berlibur sendirian, mencoba menenangkan pikirannya dengan menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Ia juga kembali menghabiskan waktu dengan Bu Rena, berbicara tentang banyak hal selain Vino dan hubungan mereka. Ia merasa tenang meski masa depannya masih penuh dengan ketidakpastian. Alia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang benar, bukan hanya untuk Vino, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebingungannya.
Ia ingin menjadi kuat dan merdeka, dengan atau tanpa Vino di sampingnya. Suatu hari, ketika Alia sedang duduk di taman, menikmati sinar matahari, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Vino. Vino, Alia, aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggu apapun keputusanmu. Jika kamu memilih untuk melanjutkan hidup tanpa aku akan menghormati itu. Tetapi jika kamu ingin mencoba lagi, aku akan selalu ada di sini untukmu. Alia memandangi pesan itu dalam diam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa meyakinkannya, karena Alia sudah memutuskan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Ia harus memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk tumbuh, tanpa bergantung pada siapapun. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Alia membalas pesan itu. Alia, Vino, aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan, tetapi aku pikir ini saatnya aku berjalan sendiri. Aku akan baik-baik saja. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Setelah mengirim pesan itu, Alia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Alia menatap langit biru di atasnya, merasa lega. Ia akhirnya bisa melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi keraguan, hanya ketenangan yang kini mengisi hatinya. Minggu-minggu setelah pesan terakhir kepada Vino, Alia merasa seolah-olah hidupnya mulai memasuki babak baru. Keputusan untuk melepaskan Vino dan seluruh kenangan tentang mereka adalah langkah yang besar dan berat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin yakin bahwa ia telah mengambil jalan yang benar. Alia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia kembali pada dirinya sendiri, menghidupkan kembali passion dan minat yang sempat terkubur dalam kesibukannya sebagai seorang istri. Ia kembali melukis, menggambar, dan menulis, hal-hal yang dulu membuat hatinya berdebar karena kegembiraan. Setiap langkah yang ia ambil dalam hidup baru ini terasa ringan, meskipun kadang masih ada perasaan sepi yang datang, tapi itu adalah kesepian yang berbeda, kesepian yang tidak lagi menyakitkan. Alia sudah belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan, dan bahwa terkadang, melepaskan adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Suatu sore, Bu Rena datang berkunjung ke apartemen Alia. Ia membawa bungkusan kecil di tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang hangat. Aku bawa oleh-oleh buat kamu, Alia. Ini untuk merayakan hidup baru kamu. Alia tersenyum dan mengundang Bu Rena duduk di sofa. Mereka berbicara banyak hal, mulai dari seni, kehidupan, hingga bagaimana Bu Rena merasa bahagia melihat Alia mulai kembali ke jalan yang benar. Alia merasa sangat bersyukur memiliki sosok seperti Bu Rena, yang selalu memberi dukungan tanpa syarat. Bu Rena, kata Alia setelah beberapa saat hening, terima kasih. Kamu banyak membantu aku, lebih dari yang kamu tahu. Bu Rena hanya tersenyum, meraih tangan Alia dengan lembut. Kamu pantas bahagia, Alia. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghentikan kamu dari mendapatkan itu. Alia meremas tangan Bu Rena, merasa terharu. Aku merasa sekarang aku mulai mengerti apa artinya menjadi diri sendiri. Bu Rena menatapnya dengan bangga. Itulah yang seharusnya, Alia. Hidup ini milikmu. Jangan pernah merasa terikat dengan siapapun yang tidak menghargai dirimu. Kamu kuat, dan kamu pasti bisa. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin menikmati kebebasan barunya. Ia mendapati dirinya semakin sering menghabiskan waktu bersama teman-teman lama, berkumpul dengan mereka, tertawa, dan berbicara tentang segala hal yang menyenangkan. Alia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang sudah lama hilang. Namun, suatu sore yang cerah, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari Vino. Vino, Alia,
Aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kita alami bersama. Aku tahu kita sudah selesai, tapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Semoga hidupmu penuh dengan cinta dan kedamaian. Alia menatap pesan itu, lalu menghela napas panjang. Ada sedikit rasa haru di hatinya, tetapi itu bukanlah rasa sakit yang dulu. Hatinya sudah sembuh, dan meskipun pesan itu mengingatkannya pada masa lalu, ia tahu bahwa keputusan yang ia buat untuk melepaskan Vino adalah yang terbaik. Alia membalas pesan itu dengan tenang. Alia, terima kasih, Vino. Aku berharap yang terbaik untukmu juga. Semoga kamu juga menemukan apa yang kamu cari. Setelah mengirimkan pesan itu, Alia merasa perasaan leganya semakin menguat. Ia merasa tidak perlu lagi terjebak dalam kenangan lama, karena ia sudah menemukan jalan yang lebih baik, sebuah jalan yang membawanya pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Alia mulai melangkah lebih jauh dalam kehidupannya. Ia mendapat tawaran untuk mengadakan pameran seni di sebuah galeri, sebuah kesempatan yang selama ini ia impikan. Ia merasa terharu dan berterima kasih atas semua keberanian yang membawanya sampai di titik ini. Pada malam pembukaan pameran, Alia berdiri di depan lukisan-lukisannya, dikelilingi oleh teman-teman dan orang-orang yang mendukungnya. Ia merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang tulus. Ini adalah pencapaian yang sangat berarti, sesuatu yang ia bangun dengan usaha dan keteguhan hati. Saat pameran itu berlangsung, Alia merasa seolah-olah hidupnya kembali utuh. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu atau oleh orang lain yang dulu mengisi kehidupannya. Kini, Alia hanya fokus pada dirinya sendiri dan apa yang ia inginkan dari hidupnya. Di akhir malam itu, Alia berdiri sendirian di teras galeri, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini adalah awal baru, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku siap untuk apapun yang akan datang. Dan dengan itu, Alia mengakhiri perjalanan panjangnya menuju kebahagiaan sejati. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalanginya, hanya ada masa depan yang penuh dengan harapan, yang kini ia sambut dengan kedua tangan terbuka. Terkadang, dalam hidup kita harus berani melepas apa yang sudah tak lagi memberi kita kebahagiaan. Mungkin itu hubungan yang toksik, impian yang tidak lagi relevan, atau bahkan kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan kita. Memilih untuk melangkah pergi bukan berarti kita lemah, melainkan kita cukup kuat untuk mencari dan mengejar apa yang pantas kita dapatkan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi membawa kedamaian dalam hidupmu, karena setiap langkah maju adalah kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, serta berani untuk memilih apa yang benar-benar membuat hati kita damai. Jadilah berani, jadilah bijaksana, dan yang paling penting, cintailah dirimu terlebih dahulu sebelum berharap orang lain akan mencintaimu. Semoga setiap langkah yang kamu ambil dipenuhi dengan keberanian dan kedamaian. Teruslah berjuang untuk hidup yang kamu inginkan, karena kamu pantas mendapatkannya. Salam hangat penuh doa dan harapan terbaik untukmu. Tetap semangat, dan jangan pernah menyerah.